Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Bengkalis akan membuat sebuah video tentang praktek coaching, di mana pemeran utamanya saya sendiri, William Iswandi, saya Ayu Lestari, dan saya Desmiati. Salam Guru Penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Baiklah Pak Willy, pada kesempatan ini saya akan melaksanakan observasi yang pertama, yaitu apakah Bapak ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana dari tiga? Apa saja kemarin itu kompetensinya ya? Saya ingin mengembangkan kompetensi saya secara umum, secara keseluruhan. Nantinya dari semua kompetensi itu ingin saya explore, Bu. Mulai dari riset atau kehadiran penuh, kemudian kompetensi menjadi pendengar yang baik atau mendengarkan dengan aktif. Kemudian saya ingin juga nanti mengembangkan potensi saya dalam hal memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya, sehingga nantinya pertanyaan-pertanyaan saya adalah pertanyaan-pertanyaan yang menjadi kunci nanti dalam hal mencarikan solusi dari permasalahan-permasalahan coach saya. Jadi Pak, dari tiga kompetensi itu kira-kira kompetensi apa saja yang akan Bapak tebalkan? Ya, saya ingin lebih maksimal dalam menebalkan kompetensi mendengarkan dengan baik atau mendengarkan aktif. Kemudian saya ingin meningkatkan potensi saya dalam hal memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, kenapa? Karena saya rasa kunci komunikasi yang pertama lebih tinggi nilainya mendengarkan ini daripada berbicara, ya. Kemudian yang kedua, ketika kita mendengarkan, kita akan mampu mengeksplor pertanyaan-pertanyaan yang lebih baik, karena kita lebih fokus dalam memberikan pertanyaan. Baiklah Pak Willy, kemudian bagaimana Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Kira-kira Bapak akan melakukan seperti apa? Penilaian Bapak nantinya terhadap coach kita. Iya. Saya berharap nantinya dapat menggali potensi yang dimiliki oleh coach saya, sehingga beliau nanti dapat keluar dari permasalahan-permasalahan yang beliau ceritakan, kemudian juga mampu mendapatkan solusi yang terbaik dalam menghadapi permasalahan ini, sehingga permasalahan yang dihadapi oleh coach saya dapat diselesaikan. Oke, baiklah ya Pak ya. Apakah harapan Bapak setelah observasi yang kita lakukan bersama hari ini kira-kira apa? Saya berharap pertemuan kita pada pertemuan kali ini dalam hal membahas coaching dengan coach saya nantinya itu akan memberikan masukan-masukan yang positif, kemudian memberikan jawaban atas permasalahan-permasalahan. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam Pak. Sehat Bu Ayu? Sehat alhamdulillah. Bapak bagaimana keadaannya? Alhamdulillah. Terima kasih banyak sebelumnya ya Pak ya, karena sudah meluangkan waktu di kegiatan coaching ini, di mana saya sebagai coaching, saya yang mempunyai permasalahan yang akan dihadapi. Ya, terima kasih juga Bu Ayu telah meluangkan waktu juga untuk berdiskusi dengan saya pada siang berbahagia ini ya Bu Ayu ya. Kira-kira apa topik kita atau agenda percakapan kita pada pertemuan kali ini Bu Ayu? Oh, begini Pak, saya mempunyai permasalahan, tapi permasalahan ini terkait dengan pembelajaran kita sehari-hari kok Pak. Sederhana sebenarnya, tapi kalau sederhana dikatakannya itu tidak diulas, tidak dicarikan solusi, nah nanti permasalahan itu kan akan terjadi berlangsung secara terus-menerus. Jadi di sini saya mempunyai waktu, sangat bersyukur saya bisa bertukar pikiran bersama Bapak atau sharing tentang permasalahan saya. Di mana permasalahan saya itu begini Pak. Saya mengajar di kelas 5. Nah, saya mengajar di pelajaran bidang studi IPA. Kebetulan murid saya sebanyak 35 orang Pak.
menurut saya murid saya yang sebanyak 35 orang itu menurut saya tidak ideal, karena saya sudah membaca di Permendikbud bahwa idealnya murid itu sebenarnya 28 orang ya Pak ya. Nah, jadi ya benar Pak. Jadi saya merasa keteraturan suasana kelas saya itu tidak kondusif gitu Pak. Padahal saya sudah melakukan berbagai cara untuk mengatasi hal tersebut ya Pak ya. Saya sudah mengatur kelas itu agar berjalan seperti biasanya, kondusif gitu ya Pak ya. Tetapi semakin hari itu terus permasalahan yang timbul Pak. Kenapa ya nggak bisa mendiam mengatur anak-anak dan sebanyak itu Pak ya gitu kan. Iya Pak. Sementara saya sudah melakukan refleksi pembelajaran, di mana ya kesalahan saya pada saat pembelajaran yang saya berikan kepada anak gitu Pak. Apakah cara saya salah, strategi saya yang saya berikan ke anak salah, seperti kegiatan kelompok gitu Pak, diskusi sudah saya lakukan juga Pak gitu. Kalau Bapak melihat gitu di lapangan gitu Pak, meja itu Pak sampai ke depan gitu Pak, sampai ke depan, karena muridnya memang 35 orang Pak gitu, memang padat sekali Pak gitu. Iya Pak, jadi jadi memang permasalahan saya ini sebenarnya saya sudah memberitahukan pada atasan bahwasannya murid saya ini terlalu banyak. Memang kebetulan di satu sekolah ini Pak, murid saya yang paling banyak. Yang lainnya masih yang kayak 20 ke atas gitu kan Pak ya. Terus saya sudah memberitahukan pada atasan bahwasannya memang kelas saya memang padat katanya. Ini akan nanti dipecah gitu Pak. Tapi kepala sekolah masih memberikan sekedar itu saja Pak. Bentar ya. Ya. Kira-kira apa yang ingin Bu Ayu dapatkan dari percakapan kita pada hari ini? Baik Pak, tujuan saya sebenarnya memberitahukan permasalahan saya ini, saya ingin tidak muluk-muluk sih Pak, tidak harus mengurangi anak saya yang 35 orang, tidak, tapi saya ingin anak itu kondusif gitu Pak di kelas. Dimana kan Bapak tahu kelas 5 ini kan lebih lagi gaya belajar ya Pak ya, lebih lebih kompleks lagi ya Pak ya. Terus badannya udah besar gitu Pak. Jadi nampak kalau anak itu ramai gitu di kelas kan Pak ya. Situasinya kan saya udah tahu nih Bu Iya, Ayu. Pak. Kemudian apa kira-kira yang mempengaruhi kenapa sampai 35 siswanya dalam satu kelas untuk khusus kelas Bu Ayu? Benar Pak, saya sudah memberitahukan pada atasan Pak. Terus saya juga sudah bilang-bilang sama rekan sejawat, kenapa ya 35 orang ini. Sebenarnya Pak, kalau kita ngomong sama orang, sama rekan sejawat itu rasanya tidak etis ya Pak ya. Karena itu bagaimanapun tanggung jawab kita, bagaimanapun kita harus mengajar sebanyak apapun muridnya. Tapi kan alangkah baiknya dikoordinir lagi gitu kan Pak ya. Kalau dibagi kelasnya misalnya 35 ini dijadikan 2 kelas, sehingga nanti ditunjuk 2 orang guru juga. Di samping nanti meringankan beban Bu Ayu sebagai guru kelasnya di kelas 5 ya Bu Ayu ya. Benar Pak. Juga nanti memberikan kesempatan mungkin atau jam mengajar bagi guru-guru, mana tahu ada yang kurang jam mengajarnya di kelas itu. Kebetulan Pak, kira bisa nggak? Kebetulan kayak nggak bisa Pak, karena memang kekurangan guru Pak. Oh, sekolah itu Ya, kurang tambah juga ya. kekurangan lokalnya tidak banyak. Secara apa? Secara data ya, mungkin di Dapodik, apakah 35 itu terbaca gitu? Maksudnya apakah diizinkan siswa yang seharusnya maksimal 28 orang dijadikan 35 orang? Sampai saat ini terbaca Pak. Terbaca. Terdaftar berarti semua Pak. sebagai Kebetulan saya kelas, sudah sertifikasi, jadi jam sertifikasi saya juga tidak boleh kurang dari 35. Kemudian situasi seperti apa yang Bu Ayu inginkan nanti ke depannya setelah bicara? Situasinya seperti yang Bapak ketahui, yaitu saya ingin anak-anak itu kondusif lah Pak, gitu, Pak, di kelas itu Pak. Walaupun dengan berbagai faktor penyebab lainnya gitu Pak, ini kondusif gitu. Anak-anak itu tidak bermasalah kok Pak, cuma itu aja. Rasanya tuh bagaimana ya Pak ya, agak lelah kalau melihat mereka ribut gitu Pak. Padahal saya sudah melakukan pembelajaran itu seefektif mungkin sudah Pak gitu Pak. Mungkin karena anak-anak itu besar gitu Pak ya. Iya, umurnya udah semakin naik-naik gitu ya Pak ya. Kira-kira apa yang bisa membuat mungkin harapan-harapan Bu Ayu ini bisa terwujud ke depannya?
Pak, mungkin kalau harapan saya ini bisa terwujud Pak ya, mungkin kalau ada tata kepala sekolah kemarin nanti akan ada guru P3K yang akan masuk ke sekolah kami. Jadi dipecah jadi 2. Pecah jadi Iya, bisa Pak, ya? bisa Pak. Tapi saya tidak mengharapkan seperti itu kali Pak, gitu, Pak. Saya mengharapkan memang kita ya, seperti yang saya bilang tadi, mengajar bagaimana yang dibilang kepala sekolah, mengajar yang 30 mahasiswa gitu, Pak. Jadi kedepannya saya akan memperbaiki juga lah bagaimana cara mengkondusifkan kelas. Saya ingin berbagi mencari referensi di tempat lain gitu Pak, bagaimana cara-cara kondusifkan kelas gitu Pak ya, pada khas jawat dan lain-lain. Kapan kira-kira Bu kegiatan? Ini lah Pak, orang itu katanya lagi menunggu SK katanya Pak. Iya, iya. Kira-kira sambil menunggu SK dari guru P3K yang baru ini, kira-kira apa solusi dari Ibu agar kegiatan pembelajaran tidak terganggu, proses pembelajaran tetap berjalan sebagaimana mestinya? Pak, kegiatan itu sebenarnya sudah berlangsung ya Pak ya. Cuma kan kita inginnya anak itu yang bagaimana selalu diam, tidak mungkin pula ya Pak ya. Nggak ada nanti hidup suasana kelas. Saya mencoba membagi-bagi atau merubah tempat duduk Pak. Misalnya letter U gitu Pak. Jadi agak kelihatannya nggak sempit kali atau nggak terlalu banyak kali. Kadang saya ubah-ubah, minggu ini letter U, nanti minggu besok per kelompok gitu Pak. Jadi apa yang akan Ibu Ayu lakukan setelah ini, atau ada alternatif lain? Saya rasa cukup seperti itu Pak. Seperti kayak pembelajaran yang kita gunakan juga berpengaruh itu Pak. Kita harus merancang pembelajaran se-efektif mungkin, semenarik mungkin, dan mengatur kondisikan kelas. Kira-kira kapan dan siapa yang mungkin Ibu Ayu libatkan agar situasi yang Ibu Ayu harapkan dapat terwujud? Untuk kapannya mungkin besok saya sudah melakukan Pak. Terus siapa saja yang terlibat itu, baik itu semua seluruh lingkungan di sekolah ini lah Pak. Terutama atasan kita dulu kan Pak ya, rekan sejawat dan seluruh stakeholder yang ada di lingkungan sekolah ini lah Pak. Dan orang tua juga perannya juga sangat penting. Kemudian bagaimana Bu Ayu bisa memastikan apa yang Bu Ayu akan laksanakan nanti bisa berjalan sebagaimana mestinya? Oke, saya akan memastikan itu Pak. Saya juga melakukan pengamatan Pak. Dari strategi-strategi yang saya lakukan itu, saya melakukan pengamatan apakah efektif atau tidak. Kalau tidak efektif, saya mencari alternatif solusi yang lain. Oke. Terima kasih Bu Ayu atas kesempatannya atau waktunya untuk hari ini untuk berbagi bersama saya. Jadi kira-kira apa yang dapat kita simpulkan dari pertemuan kita kali ini, Bu Ayu? Pak, yang bisa kita simpulkan, saya sudah menuangkan semua permasalahan saya merasa senang bisa berbagi masalah, bukan berbagi sih Pak, bertukar informasi, sharing gitu. Saya juga mendapatkan solusi dari Bapak gitu kan. Saya sangat bersyukur bisa hadir di kegiatan coaching ini Pak. Terima kasih banyak ya Pak ya. Oke, terima kasih Bu Ayu atas waktunya. Ini waktu yang sangat bermanfaat sekali, luar biasa. Mudah-mudahan nanti kedepannya kita saling sharing, saling berbagi informasi, sehingga nantinya apa permasalahan yang kita hadapi dapat kita selesaikan dan mendapatkan solusi yang terbaik. Baik, Bu Ayu ya. Terima kasih atas waktunya yang luar biasa Bu Ayu. Baiklah Pak Willy, alhamdulillah ya kegiatan coaching Pak Willy bersama Koci telah berjalan dengan lancar. Telah dilakukan tadi sangat baik ya, melakukan percakapan supervisi dengan memberikan umpan balik berbasis coaching kepada Koci. Jadi kira-kira saat ini saya akan kembali melakukan tanya jawab seputar kegiatan coaching Bapak tadi kepada Bu Ayu. Kira-kira bagaimana Pak? Boleh? Sangat setuju sekali Bu, karena ini penting karena apa yang saya terapkan sebagai coach tadi untuk Bu Ayu mungkin perlu tindak lanjut atau mungkin hal-hal yang masih belum sesuai prosedur
ya tentu saya minta arahan, kemudian masukan-masukan dari Des selaku supervisor saya. Nah, baiklah Pak Willy ya. Kira-kira bagaimana Bapak menilai sendiri performa dalam kompetensi yang Bapak lakukan tadi bersama Bu Ayu? Pertama mungkin saya nilai performa saya pribadi gitu, ya. Secara pribadi mungkin saya menilai merefleksikan diri saya sebagai coach tadi pada Bu Ayu saat di coaching itu ada beberapa hal yang mungkin menjadi catatan saya. Pertama mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin berulang saya sampaikan. Kemudian pertanyaan yang sama akan menjadikan coach saya akan menjawab dengan jawaban yang sama gitu. Sehingga kurang tergali dan saya rasa itu agak boros waktu untuk untuk penerapan coachingnya gitu. Kira-kira apa ya yang buat Bapak menilai seperti itu tadi? Ya, kalau menurut nilai saya, ya saya ada saya ingat menanyakan beberapa pertanyaan, ya mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan yang hampir mirip, ya hampir mirip sehingga menggiring coach saya untuk menjawab pertanyaan, memberikan jawaban yang hampir mirip juga jadinya Bu Teh. Jadi itu menjadi salah satu catatan bagi saya sehingga ke depannya pada saat coaching berikutnya mungkin ada kesempatan lagi saya menjadi seorang coach, tentu ini perlu saya perbaiki. Baiklah Pak Willy ya. Saya tadi mengamati diskusi Pak Willy dengan Bu Ayu itu sebenarnya sudah berjalan dengan baik gitu ya. Mungkin tadi seperti yang Pak Willy sampaikan bahwa mungkin ada pertanyaan itu yang berulang-ulang. Itu hal biasa ya Pak Willy ya, karena mungkin ini baru yang kedua kali ya kita mengadakan kegiatan coaching. Semoga nanti kedepannya bisa lebih baik lagi. Kemudian bagaimana pendapat Bapak dengan mendengarkan jawaban-jawaban Bu Ayu tadi, kira-kira bagaimana? Ya, dari apa yang saya sampaikan, kemudian dari apa yang disampaikan oleh coach saya, kemudian bagaimana saya mengeksplor coach saya dengan pertanyaan-pertanyaan sehingga mampu membuka pikiran masing-masing, baik saya sebagai coach maupun Bu Ayu sebagai coach saya, untuk sama-sama mencarikan solusi dari permasalahan yang dikemukakan oleh Bu Ayu. Sehingga dari pertanyaan-pertanyaan itu muncul beberapa alternatif mungkin baik dari diri saya maupun terutama dari Bu Ayu sendiri sebagai coach. Sehingga dari pertanyaan itu membuat Ibu Ayu mendapatkan jawabannya atau menemukan jawabannya sendiri gitu, atas permasalahan-permasalahan yang beliau hadapi. Berarti udah ada ya Pak ya, nampak tadi ya kegiatan Alutirta yang disampaikan oleh Bu Ayu ya. Nah kemudian kira-kira rencana tindakan untuk selanjutnya ke depannya apa yang akan Bapak lakukan? Tindakan selanjutnya tentunya yang pertama dari saya pribadi khususnya dulu ya. Saya akan meningkatkan terus potensi saya dalam menggali coach saya sehingga mampu menemukan atau keluar dari permasalahan-permasalahannya lebih alternatif jawabannya lebih tajam gitu. Nah, kemudian dia menemukan kunci dari permasalahannya dan mengarah kuncinya permasalahan ini mengarah kepada solusi dari permasalahan diri sendiri. Sebagai penutup ya Pak Willy ya, kira-kira dari kegiatan kita hari ini, proses hari ini ya, mulai dari tadi pra observasi sampai sekarang, apa yang ingin Bapak dapatkan? Ya.
saya ingin terus kegiatan coaching ini berjalan, kemudian saya terus mengasah kemampuan saya, dan guru-guru yang ada di sekolah ini juga tentunya mulai menerapkan proses supervisi akademik dengan menerapkan prinsip coaching, ya, sehingga permasalahan-permasalahan pembelajaran masing-masing guru itu akan mendapatkan solusi dari mereka masing-masing, ya, dari rekan-rekan masing-masing, sehingga semua stakeholder yang ada di sekolah, terutama guru, saling memberikan masukan terhadap rekan-rekannya. Nantinya program coaching ini dapat diterapkan oleh sekolah kita, terutama khususnya di sekolah kita ini dulu, ya, maupun secara umum di daerah kita lah, atau di negara kita ini, kedepannya prinsip supervisi dengan menerapkan sistem coaching ini dapat diterapkan dengan baik. Ya, baiklah Pak Willy ya. Alhamdulillah tadi dari hasil pengamatan saya sebenarnya kegiatan coaching yang Pak Willy lakukan itu sudah bagus karena sudah sesuai dengan alurnya, sesuai dengan alur Tirta, dan saya berharap kegiatan coaching ini kedepannya dapat selalu Pak Willy lakukan, baik itu dengan rekan sejawat, dengan anak murid, mungkin sampai dengan keluarga dan lingkungannya Pak Willy ya. Nah, terima kasih Pak Willy ya atas waktu dan kesempatan kita diskusi pada hari ini. Semoga kedepannya kita masih tetap melakukan kegiatan diskusi di lain waktu. Terima kasih sekali juga Bu Desia atas waktunya, hingga nanti diskusi kita ini akan memperbaiki saya secara pribadi, dan mungkin memperbaiki hal-hal yang mungkin belum baik dalam proses pembelajaran yang akan berdampak terhadap kita. Ya, baiklah. Terima kasih banyak Pak Willy. Sama-sama Bu Desia.